Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan saya Reni Dwi Susanti, CGP Angkatan 4 dari Kota Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan coaching mengenai skenario coaching model Tirta dengan skenario kasus 3. Saya bacakan dulu kasusnya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, skenario kasusnya seperti itu. Di sini coachnya adalah saya sendiri. Kemudian saya dibantu oleh coachnya Bapak Igede Lintang Purnama, dan pengamat satunya Ibu Dimade Sandiastini, pengamat duanya Ibu Yoni Rizkayanti. Baiklah, praktik coachingnya akan saya mulai. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Pak Lintang. Pak Lintang, kenapa wajahnya murung begitu? Kelihatan ya Bu ya? Ya nih Bu, sebelumnya saya mohon maaf jika mengganggu waktunya Bu. Iya, tidak apa-apa kok Pak. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya perlu seorang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Apa Bu Reni bersedia membantu saya? Tentu saja Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa harapan Pak Lintang tentang pembicaraan kita saat ini? Seperti ini Bu, sebenarnya saya ingin menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu Reni. Oh begitu Pak Lintang. Memang apa sih masalahnya Pak Lintang? Coba Pak Lintang ceritakan apa masalah yang membuat Pak Lintang sampai kelihatan resah dan murung begitu. Bu Reni ingat tidak? Kemarin saya kan disupervisi nih di kelas bersama pengawas. Nah, saat supervisi itu, Bu Reni tahu tidak? Saya mendapat teguran dari pengawas sekolah. Oh, kok bisa, Pak? Sampai dapat teguran begitu? Coba gimana ceritanya, Pak? Menurut saya sih sebenarnya masalahnya itu sepele, Bu. Oh, sepele apa sih, Pak? Tapi kok bisa sampai dapat teguran seperti itu, Pak? Jadi begini, Bu. Ketika supervisi kemarin, saya mendapat kritikan dari pengawas sekolah. Pengawas mengkritik cara mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Menurut beliau, mengajar itu harus menggunakan buku teks, Ibu. Oh, begitu, Pak. Terus bagaimana respon Pak Lintang setelah mendapat teguran seperti itu dari pengawas? Ya, saya jelaskan kepada beliau bahwa selama ini jika saya mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber lainnya. Sumber belajar kan tidak hanya dari buku teks saja, Bu ya. Saya menggunakan sumber belajar lainnya seperti internet atau buku-buku di perpustakaan. Yang penting sudah mengacu pada kurikulum. Namun setelah mendengarkan penjelasan saya itu, sepertinya beliau tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya gitu, Pak. Sebenarnya sih menurut saya tidak ada yang salah. Tapi saya mau bertanya, selama ini apa saja yang sudah Pak Lintang lakukan selama proses mengajar di kelas?
apa alasan Pak Lintang tidak menggunakan buku teks saat mengajar? Seperti ini Bu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber belajar. Saya menggunakan media pembelajaran yang saya kembangkan sendiri atau saya ambil di YouTube. Saya menggunakan informasi di internet, buku-buku di perpustakaan, dan lain-lain. Nah, untuk buku teks, saya memang jarang gunakan, Bu. Karena menurut saya, tanpa buku teks pun anak-anak bisa kok mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Selain itu, Bu, saya terkadang mengajak anak-anak untuk melihat tayangan video dari YouTube. Atau saya mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Misalnya, ketika menghitung luas bangun datar, saya suruh anak praktek langsung menghitung luas lapangan basket sekolah kita. Hanya begitu saja. Anak-anak antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum, Bu. Bukannya begitu saja sudah cukup ya, Bu Renia? Iya sih Pak, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Lintang itu menurut saya sudah bagus sekali dengan mengajak anak langsung ke lapangan. Tapi saya ingin bertanya lagi, bagaimana hasil belajar siswa ketika Pak Lintang menggunakan sumber belajar itu? Kan seperti yang kita tahu, karakter siswa kita itu kan berbeda-beda. Kemudian gaya belajarnya juga jadi berbeda-beda juga kan? Oh iya ya, Bu ya. Kenapa saya tak terpikirkan hal itu ya? Selama ini saya sih sebenarnya masih ada beberapa anak yang hasil belajarnya kurang maksimal di kelas, Bu. Nah, itulah Pak Lintang, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dalam proses belajar mengajar kita. Mungkin harapan pengawas kemarin itu seperti itu Pak Lintang menggunakan buku teks saat mengajar. Setelah saya pikir-pikir, ada benarnya juga, Bu ya, yang Ibu Reni katakan tadi. Iya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Lintang setelah bercerita kepada saya? Terus terang, Bu ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya rasa tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, karena kepikiran, Bu, masalah ini terus. Sampai-sampai pekerjaan di rumah pun ikut terbengkalai. Waduh, sampai segitunya Pak Lintang. Lalu apa sih Pak yang membuat Pak Lintang merasa tidak nyaman, sampai resah, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak? Apa Pak? Nah, itu dia Bu Reni. Sebenarnya yang membuat saya resah itu karena pengawas sekolah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Saya khawatir masalah ini akan menjadi bumerang bagi saya di kemudian hari. Apalagi saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Bagaimana ya kalau nanti saya tidak mendapat dukungan dari kepala sekolah? Saya jadi kepikiran. Oh, begitu ya Pak. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Lintang murung, resah, dan tidak nyaman itu gara-gara supervisi kemarin itu ya. Pada saat supervisi, Pak Lintang mendapat teguran dari pengawas karena Pak Lintang tidak menggunakan buku teks saat mengajar. Kemudian ketika pengawas mengingatkan Pak Lintang berargumen sehingga pengawas menjadi tersinggung. Kemudian pengawas menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah. Itu sebabnya Pak Lintang merasa khawatir kan? Benar sekali Bu Reni. Kira-kira saya akan dipanggil ya oleh Bapak Kepala Sekolah tidak ya Bu? Gimana ya Pak? Tapi kalau menurut saya, sebelum hal itu terjadi, ada baiknya Pak Lintang melakukan refleksi diri Pak, dan mempersiapkan diri Pak Lintang dengan baik. Jadi nanti jika sewaktu-waktu Pak Lintang dipanggil oleh kepala sekolah, Pak Lintang sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya, mulai dari teguran pengawas, kemudian Pak Lintang memberi argumen kepada pengawas. Tapi saya berharap semoga Pak Lintang tidak sampai dapat teguran dari kepala sekolah juga.
Semoga saja begitu ya Bu Reni ya. Iya Pak, saya harap begitu. Lantas dari apa yang sudah Pak Lintang ceritakan ini, apa rencana Pak Lintang selanjutnya? Eh, saya rencananya akan menghadap kepala sekolah aja Bu, menceritakan duduk permasalahannya, barangkali nanti Bapak kepala sekolah membantu memberikan solusi. Bagaimana kalau begitu Bu? Waduh, saya setuju sekali dengan ide Pak Lintang ini. Eh, Lalu, adakah hal lain yang ingin Pak Lintang lakukan? Mungkin saya akan mencoba menghadap juga kepada pengawas sekolah untuk minta maaf sambil meminta informasi bagaimana langkah-langkah mengajar yang baik. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika proses belajar dan mengajar di kelas. Saya setuju sekali dengan ide Pak Lintang. Menurut saya, langkah yang Pak Lintang ambil ini sudah tepat sekali. Puji syukur ya Bu Reni ya, saya sudah merasa agak lega Bu Reni. Jujur saja, saya agak was-was dengan permasalahan ini. Apalagi masalahnya berkaitan langsung dengan atasan. Saya takut jadi masalah besar di kemudian hari. Ya ya Pak Lintang, tapi syukurlah jika Pak Lintang sudah merasa lega. Lalu dari rencana yang Pak Lintang sebutkan tadi, komitmen apa yang Pak Lintang lakukan supaya dapat menjalankan rencana itu ke depannya? Kalau untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan tetap menuju kurikulum dan aturan yang ada, serta mengikuti arahan-arahan pengawas berikan, terutama tentang penggunaan buku teks. Begitu ya Pak. Lalu dukungan apa yang Pak Lintang butuhkan dalam menjalankan komitmen itu? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan dari Bu Sucita. Kebetulan Bu Sucita kan mengajar jenjang yang sama dengan saya. Mungkin nanti kita saling mengingatkan dan saling sharing setelah pembelajaran, Ibu. Nah, ide yang bagus Pak Lintang. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan ya. Jadi Pak Lintang nanti bisa mengajar dengan suasana hati yang senang dan nyaman lagi. Jadi Pak Lintang tidak ada perasaan was-was lagi. Terima kasih ya Bu Reni. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Iya, sama-sama Pak Lintang. Demikianlah praktik coaching dari skenario kasus 3. Silahkan pengamat untuk memberikan tanggapannya. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan memberikan tanggapan saya sebagai pengamat 1 dari kasus 3, coachnya dari Bu Reni dan coachingnya Pak Lintang Purnama. Di sini untuk tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah sangat bagus sekali, sudah sangat terlihat di mana proporsinya pas sekali, sehingga saya pun seperti ikut mendalami dari kasus yang dipaparkan tadi. Nah, sehingga saya juga bisa seperti menarik sebuah kesimpulan bahwa percakapan yang dilakukan ini bisa diterapkan di kehidupan nyata gitu. Jadi sangat bagus sekali dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sandi. Bagaimana Bu Yoni sebagai pengamat 2? Terima kasih untuk waktunya. Saya sebagai pengamat 2 dari praktek coachingnya Ibu Reni. Tadi sama seperti pengamat 1, untuk tujuan dari coach tersebut sudah ditemukan seperti itu. Saat coach itu bertanya apa sih tujuan dari coaching melakukan coaching, sudah saya lihat juga tadi. Terus diidentifikasi masalahnya. Coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif sehingga penyebab buruknya coaching itu ditemukan juga seperti itu. Nah, untuk rencana aksinya di sini coach juga
memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif, sudah menjadi pendengar yang baik, sehingga Coach sendiri, Pak Lintang sendiri dapat mengetahui kesalahan saya di mana, kurangnya saya seperti apa, seperti itu. Dan tanggung jawabnya juga, Coach juga jadinya bisa membuat komitmen diri dan dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri ya, sehingga Kuci hanya menuntun saja seperti itu. Dan juga saya lihat dari gerak tubuhnya seperti tatapan mata seperti itu sudah sangat baik, mimik wajah bagaimana saat dia tersenyum juga sudah terlihat, dan Kucinya juga sangat berpengalaman mungkin ya. Pokoknya dalam gestur tubuh saya lihat sudah sangat baik. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih kembali, komentarnya luar biasa sekali Bu Yoni. Untuk selanjutnya saya silakan dilanjutkan untuk kasus yang berikutnya.